Kalau kita lihat sekilas, grup E Piala Dunia 2026 ini kelihatannya, ya gitu-gitu aja, gampang ditebak. Tapi seperti yang sering terjadi, cerita di baliknya itu justru jauh lebih seru. Yuk kita kupas tuntas grup ini. Jadi kalau dilihat di atas kertas, grup ini kayaknya udah jelas banget kan? Ada satu raksasa Eropa, dua kuda hitam yang siap menerkam, sama satu tim yang ceritanya kayak di film-film. Tapi, apa bener sesederhana itu? Dan kalau kita ngomongin prediksi, lihat aja bursa taruhan. Angkanya udah jelas banget. Jerman jadi favorit utama buat juara grup. Peluangnya di atas 76%. Ekuador sih di urutan kedua, tapi wah jauh banget di bawahnya. Oke, jadi prediksinya kelihatannya lurus-lurus aja ya. Jerman lolos dengan gampang, terus Ekuador sama Pantai Gading bakal saling sikut buat posisi kedua. Tapi ya, namanya juga Piala Dunia, cerita yang sebenarnya hampir nggak pernah sesimpel itu. Nah, ini dia bagian menariknya. Jalan Jerman buat juara grup, ini mungkin nggak akan semulus yang kita bayangkan. Dan anehnya, kelemahannya itu bukan datang dari tim mereka sendiri, tapi justru dari struktur turnamennya. Jadi, ada sebuah penelitian yang menemukan celah dalam desain turnamen yang mereka sebut stakeless match atau laga tanpa pertaruhan. Intinya, ini adalah pertandingan di mana salah satu tim udah nggak punya kepentingan lagi buat menang. Dan ini sering banget kejadian di laga terakhir penyisihan grup. Dan kalau kita lihat sejarah, ini bukan cuma teori loh, kejadiannya berulang-ulang. Ingat nggak Piala Dunia 1998, Brazil dan Nigeria? Atau Italia di Euro 2016? Mereka semua udah pasti juara grup, di laga terakhir malah kalah. Contoh paling baru ya Perancis di tahun 2022. Udah lolos, ganti 9 pemain, dan akhirnya kalah dari Tunisia. Jadi, ini pola yang nyata. Nah, ini intinya. Kalau Jerman berhasil menang di dua pertandingan pertama, riset nunjukin ada kemungkinan lebih dari 58% laga terakhir mereka itu bakal jadi laga tanpa taruhan buat mereka. Artinya apa? Ini jadi pintu kesempatan yang terbuka lebar buat lawan mereka. Dan coba tebak, di grup ini ada dua tim yang udah siap siaga, nungguin kesempatan kayak gini buat menerkam. Oke, mari kita kenalan sama dua penantang utamanya. Di satu sudut, kita punya Ekuador dengan generasi emasnya dari Amerika Selatan. Dan di sudut lain, ada Pantai Gading, sang juara bertahan Afrika. Dua-duanya ini bukan tim sembarangan, ambisinya jelas. Kita mulai dari Ekuador. Pertahanan mereka itu, solid banget. Di bawah pelatih baru, mereka sempat 17 kali nggak terkalahkan. Dan gawangnya tuh susah banget ditembus, nggak pernah kebobolan lebih dari 1 gol. Mereka bahkan bisa nahan imbang juara dunia Argentina loh. Saking kuatnya, beberapa pengamat bahkan yakin mereka bisa jadi juara grup ngalahin Jerman. Sekarang kita beralih ke Pantai Gading, sang juara Afrika. Mereka lolos kualifikasi tanpa kalah sekalipun. Dan catat 10 kali clean sheet, gila kan? Tapi yang bikin mereka benar-benar berbahaya itu serangan mereka. Bayangin, 25 gol dicetak oleh 15 pemain berbeda. Salah satu pemain mereka bilang, di tim kami, semua orang bisa jadi ancaman. Itu benar-benar nunjukin betapa meratanya kekuatan mereka. Ini artinya apa? Artinya, pertandingan antara Ekuador lawan Pantai Gading itu bakal jadi laga hidup mati. Penting banget. Ini bisa dibilang final yang sesungguhnya di grup ini, yang kemungkinan besar bakal nentuin siapa yang lanjut ke babak berikutnya. Oke, kita udah bahas 3 tim. Sekarang, mari kita bicarakan tim keempat. Tim yang ceritanya sungguh luar biasa. Sebuah negara yang udah mencetak sejarah bahkan sebelum mereka menendang bola. Lihat angka ini, 185.000. Itu adalah jumlah seluruh populasi Curaçao. Bisa dibilang lolosnya mereka ke Piala Dunia ini adalah salah satu kisah underdog paling inspiratif dalam sejarah olahraga. Mereka resmi jadi negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Luar biasa. Dan ceritanya makin menarik. Pelatih mereka, Dick Advocaat, bakal jadi manajer tertua dalam sejarah turnamen. Jadi, buat Curaçao, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal kebanggaan, soal mewakili negara mereka di panggung termegah di dunia untuk pertama kalinya. Oke, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Mari kita coba susun semuanya dan lihat gambaran utuh dari grup E ini. Jadi gimana? Grup yang tadinya kelihatan gampang ditebak, ternyata jadi jauh lebih rumit dan seru kan? Jadi, ini dia inti ceritanya. Ya, Jerman memang masih jadi favorit, tapi ada potensi jebakan di laga terakhir mereka. Ada pertarungan sengit antara Ekuador dan Pantai Gading yang jadi final sesungguhnya.
Ada kisah inspiratif Curacao, ditambah lagi ada sedikit kekhawatiran soal cedera kiper utama Jerman. Semua ini menciptakan sebuah dinamika yang, wah, sama sekali nggak bisa ditebak. Dan justru inilah yang bikin sepak bola itu indah kan? Drama terbesar seringkali datang dari tempat yang paling gak kita duga. Inilah alasan kenapa grup E ini jadi grup yang wajib banget Anda tonton. Pertanyaannya sekarang, apakah prediksi di atas kertas akan jadi kenyataan? Atau sebuah jebakan tersembunyi akan membalikan semuanya?